Baik, selamat pagi anak-anak. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dan unsur-unsur dari teks iklan, slogan, dan poster ya. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri dan jenis-jenis teks iklan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah belajar ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri teks iklan, slogan, dan poster berdasarkan teks iklan, slogan, atau poster yang dibaca, didengar, atau disaksikan. Kemudian, anak-anak mampu menyebutkan jenis-jenis teks iklan, slogan, dan poster dengan tepat, dan anak-anak mampu menganalisis ciri-ciri dan jenis-jenis teks iklan, slogan, maupun poster dengan tepat. Jadi, simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari teks iklan. Teks iklan memiliki 5 ciri. Yang pertama yaitu teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. Yang kedua, teks iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Nah, misalnya kalian mau menjual mobil, mobilnya tahun 2015, kalian harus mengatakan kalau mobil itu tahun 2015. Tidak boleh dikatakan 2020 seperti itu. Tidak boleh ya, itu teks iklan harus disusun secara jujur dan objektif. Kemudian, iklan ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Nah, misalnya kalian yang kita ketahui banyak sekali ada produk-produk yang mirip ya, hampir sama seperti KFC dan McD atau Indomie dan mie sedap. Nah, ketika kita membuat teks iklan tidak boleh menyinggung pihak lain. Misalnya mengatakan Indomie lebih enak daripada mie sedap. Tidak boleh. Coca-Cola lebih enak daripada Pepsi. Nah, tidak boleh mengatakan seperti itu ya. Kemudian, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Nah, buatlah teks iklan semenarik mungkin agar orang-orang yang pertamanya tidak ingin membeli, jadi ingin membeli karena sangat menarik. Kedua, yaitu ciri-ciri teks slogan. Apa saja? Oh, ada 5 ciri-ciri slogan ya. Oh, Ibu salah tulis ini. Yang pertama, yaitu kalimatnya menarik. Yang kedua, kalimatnya pendek. Yang ketiga, kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Yang keempat, kalimatnya mudah dipahami. Dan yang kelima, kalimatnya bersifat persuasif. Nanti kita belajar ya, apa yang dimaksud dengan kalimat persuasif. Kemudian ciri-ciri dari teks poster. Cirinya. Nah, ciri-ciri teks poster adalah yang pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Yang kedua, teks poster bisa ditempel di dinding tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Jadi kalau kalian lihat poster-poster di jalan, ingin melihat karena bagus sekali, desain grafisnya bagus, gambarnya bagus. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu teks poster bisa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Kemudian bahasanya singkat dan jelas. Teks poster sebaiknya disertai dengan gambar. Dan yang terakhir, teks poster dapat dibaca sambil lalu. Nah, apa yang dimaksud dengan dapat dibaca sambil lalu? Sebelum kita mulai pembelajaran nanti, kalian cari dulu apa yang dimaksud dengan teks poster dapat dibaca sambil lalu. Akan Ibu tanyakan nanti ya. Nah, yang keempat kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks iklan. Teks iklan adalah yang pertama, iklan berdasarkan sifatnya. Ada iklan niaga dan iklan non-niaga.
Yang kedua, iklan berdasarkan tujuannya, iklan penawaran, ada iklan penawaran dan iklan permintaan. Yang ketiga, iklan berdasarkan ruangnya, ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, ini yang pertama, teh pucuk ya, contoh iklan niaga. Karena iklan niaga itu penawaran suatu produk, jasa kepada masyarakat, kepada orang yang dituju, konsumennya. Oke? Yang kedua yaitu iklan non-niaga. Nah, iklan non-niaga ini seperti iklan layanan masyarakat ya, keluarga berencana, atau pajak gitu. Nah, iklan non-niaga ini biasanya dibuat oleh instansi resmi, misalnya dari pajak buatnya iklan tentang membayar pajak, seperti itu. Kemudian, iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini sama halnya dengan iklan niaga ya, menawarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Misalnya kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus matematika. Kemudian iklan permintaan. Iklan permintaan ini biasanya dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang membuat atau meminta masyarakat untuk melihat ini ada lowongan pekerjaan gitu. Siapa tahu ada yang ingin seperti itu ya, lowongan pekerjaan. Iklan permintaan itu dibuat biasanya oleh perusahaan-perusahaan. Ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, iklan baris ini biasanya hanya terdiri dari kalimat ya, tanpa gambar. Kalimat-kalimat dengan kata-katanya yang beberapa disingkat ya, disingkat dan pembaca tentunya sudah mengetahui karena ini bersifat konvensional ya anak-anaknya, diketahui apa yang dimaksud, singkatan-singkatan yang dimaksud itu, misalnya DJL dijual gitu, DGN dengan, JL jalan, ALMT alamat. Nah, sudah diketahui. Kemudian iklan kolom. Iklan kolom ini biasanya berisi gambar dan sedikit bervariatif ya daripada iklan baris. Kemudian jenis-jenis slogan. Jenis-jenis slogan apa saja? Yang pertama slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, dan slogan kesehatan, serta slogan motivasi. Contohnya dapat kalian baca, ada slogan-slogan kesehatan, slogan motivasi, slogan pendidikan. Kemudian teks poster. Teks poster ada poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, dan poster kegiatan. Nah, pizza untuk Anda dan Ibu. Datang bersama Ibu dan dapatkan pizza mini gratis. Nah, ini poster niaga ya. Penawaran produk. Juga semakin cerdas, maka semakin bermanfaat. Tentang pendidikan, kalian harus belajar. Harus menjadi anak yang cerdas gitu ya. Yang selanjutnya poster penerangan. Poster penerangan adalah poster yang memberikan ilmu kepada pembacanya. Misalnya ini, memberikan ilmu, memberikan manfaat seperti itu. Ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Nah, ini kan memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang membacanya. Poster kegiatan. Nah, ini adalah poster kegiatan, contohnya peta seni, malam amal. Ada kegiatan yang dilakukan ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dari lembaga, sekolah, dan sebagainya. Nah, demikian dulu. Kalian silahkan membaca buku paket juga, buku paket yang telah diberikan. Baca-baca sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai pada hari ini. Silahkan juga cari tugas yang Ibu berikan tadi ya, mengenai poster dapat dilihat
lalu ya, sambil lalu, dapat dilihat sambil lalu. Silahkan dicari, kemudian nanti yang mengetahui jawabannya, silahkan angkat tangan dan beritahu Ibu. Oke? Terima kasih anak-anak.